Halo semuanya, selamat wayahkia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa pembalasan sang anjing pemburu. Kita masuk di part 59. Di awal video ini, Mamang disclaimer dulu ya, bahwasanya Sere itu adalah nama seorang apartan korps demon yang berkontrak dengan si cewek, bukan nama si ceweknya ya. Tapi karena nama si cewek masih samar-samar, Mamang nyebut si cewek itu sebagai Sere dulu aja ya. Nanti kalau udah terungkap nama sebenarnya, Mamang bakal ganti penyebutannya. Oke, lanjut. Tentu saja, kerusakan yang ditimbulkan terjangan Naigon yang menerjang Sere menjauh dari akademinya langsung menarik perhatian para pengunjung di sana, di mana mereka berkerumun di sekitar Rose yang masih asik menikmati jajanannya sembari berguma. Hei, yang lewat barusan itu si Naigon kan? Dia cepat sekali anjay. Tapi apa kau mencium bau ini? Kok kayak ada bau mayat ya? Di saat yang sama, Reng Dolores yang memahami tindakan Naigon hanya bisa berdoa sembari berpikir. Naigon, apa kamu mengganti lokasi penampungannya agar tidak ada korban jiwa di area ini? Naigon, kuharap kamu akan selamat. Kita beralih pada Sere yang tengah berhadapan dengan Bicir di luar akademinya, di mana Sere terlihat sangat senang karena bisa bertemu dengan Naigon. Kita bertemu lagi, Naigon. Bicir yang tak ingin bersabar-basi dengannya pun melangkah mendekat berkata, "Waktumu sudah habis, Apartan Korps Demon." Sere yang ingin memastikan dugaannya pun membalas, Tunggu, kenapa terburu-buru begitu? Dengarkan aku dulu." Bicir yang telah mengeluarkan pedang Beelzebubnya menimpali. "Aku tidak akan lengah seperti kemarin, Apartan Korps Demon." Namun, tepat setelah Bicir mengatakan itu, tiba-tiba saja mereka dikejutkan ketika mendengar sebuah teriakan dari para ksatria kerajaan yang menuju ke arah mereka, yang membuat Sere mengajaknya untuk berpindah tempat. Akan tetapi, Bicir yang terpikirkan sebuah rencana malah menolaknya dengan tegas. "Tidak perlu, temanmu meninggalkan suatu hadiah yang menarik." Tepat setelah mengatakan itu, Bicir pun mengaktifkan kemampuan dari Jinjin Ring of Divine Inviolability yang menciptakan barrier layaknya sebuah domain yang terpisah dari kenyataan. Namun, di saat mereka berdua telah berpindah ke dalam dimensi barriernya, Bicir yang merasa aneh dengan dua patung besar yang ada di sana terdiam berpikir. Patung itu, Hugo yang lebih muda dan Osiris yang masih kecil. Apa ini kondisi mental saat libas Kerfile setelah tubuhnya direbut oleh Andromalius? Saat Bicir berpikir seperti itu, Sere yang juga melihat patungnya tentu bisa langsung mengenali sosok yang dijadikan patung tersebut yang merupakan kepala keluarga Baskerville. Hingga Sere yang semakin yakin dengan dugaannya pun berkata, "Naigon, lepaskan topengmu. Ada yang perlu aku pastikan." Tentu saja, Bicir tak serta-merta mengiyakan permintaannya, di mana ia hanya terdiam di sana, yang membuat Sere berpikir, "Kumohon, aku sudah mengikat kontrak dengan seorang demon. Aku tak bisa melepaskan topeng ini dan mengungkap identitasku. Aku bahkan tak bisa menyebutkan namaku sendiri." Namun, di saat Sere berpikir seperti itu, ia dikejutkan ketika melihat pedang Bicir yang telah berada tepat di depan matanya. Hingga seketika itu juga, Sere pun harus menghindar bahkan terdorong mundur olehnya. Lalu, karena Bicir sama sekali tak memberinya celah, Sere yang bertanya-tanya sejak kapan Bicir jadi sekuat itu pun terpaksa membuat kontrak baru dengan demon kontraktornya, di mana ia menginginkan setengah kekuatan dari demon kontraktornya. Dan sebagai gantinya, demon kontraktornya akan mendapatkan setengah harinya. Dengan begitu, setelah kontrak barunya selesai, Sere yang mendapatkan tambahan setengah kekuatan dari demon kontraktornya segera mensummon undead yang untuk menahan pergerakan Bicir sembari berkata, "Kalau kamu tak mau membuka topengmu, maka aku tinggal menghancurkannya saja dari wajahmu." Namun, meskipun Sere telah mensummon begitu banyak undead, mereka semua bukanlah tandingan Bicir yang dengan mudah memotong mereka menjadi berkeping-keping. Tentu saja, hal itu pun membuat Sere terkejut. Bagaimana bisa tambahan setengah kekuatan dari demon kontraktornya masih belum cukup untuk menghentikan Bicir. Sehingga Sere pun terpaksa minta tambahan kekuatan lagi pada demon kontraktornya. Demon kontraktornya pun tentu tak merasa akan menolaknya.
Bahkan ia merasa senang karena dirinya bisa mendapatkan 8 jam yang tersisa dari harinya. Dengan begitu, Sere yang telah mendapatkan kekuatan tambahan pun segera menyerang Beecher dengan andainya. Akan tetapi, karena Beecher masih bisa menahan serangannya, Sere yang kalut karena begitu ingin membuktikan dugaannya kembali meminta tambahan kekuatan pada Demon Kontraktornya, di mana Demon Kontraktornya akan mengambil semua harinya dan menyisakan 4 jam untuknya. Melihat tingkahnya yang seperti itu, Beecher yang merasa aneh pun terus menghabisi andainya sembari berpikir, semua serangan setengah hati ini, apa dia hanya ingin mencoba untuk menahanku? Kenapa dia melakukannya? Saat Beecher berpikir seperti itu, Sere yang merasa tertekan karena semua serangannya tak membuahkan hasil pun kembali minta tambahan kekuatan pada Demon Kontraktornya, lagi dan lagi tanpa memedulikan konsekuensinya. Tentu saja, hal itu pun membuat si Demon Kontraktornya semakin merasa senang karena ia bisa mengambil semua harinya dan hanya menyisakan 2 jam untuknya. Dengan begitu, berkat tambahan kekuatan dari lagi dan lagi tersebut, Sere pun berhasil mengekang Beecher di sana. Namun, baru saja Sere yang kelelahan karena mengeluarkan serangan terus-menerus seperti itu pun ingin mendekat ke arahnya, Beecher malah berhasil melepaskan diri dari kekangannya. Lalu, bersamaan dengan Beecher yang mendekat ke arahnya, Sere yang merasa putus asa terdiam bengong berpikir, supaya aku bisa melepaskan topeng itu, aku mengorbankan hidupku. Tapi kenapa bahkan setelah ini semua, kamu masih berusaha untuk melenyapkanku? Apa yang telah kamu lalui sampai-sampai kamu sangat membenci Demon begini? Kumohon, kalau kamu benar orang yang selama ini aku cari-cari, tolong kenali diriku dan selamatkanlah aku. Dengan pikiran seperti itu, Sere pun mensaman andai yang dibentuknya seperti dinding tepat di depannya. Lalu, di saat Sere yang pasrah duduk bersimpuh di dekat dindingnya, Beecher yang menyadari suatu di debat dinding itu pun berkata, aku punya satu pertanyaan. Kalau semua seranganmu barusan ditujukan untuk menghabisiku, dan bahwa kamu terus meminta dan mencoba untuk melepaskan topengku, serta kesedihan dan penderitaan yang kulihat dari tatapan matamu itu, sepertinya ada yang ingin kau katakan padaku tapi tak bisa. Apa aku salah? Tentu saja, apa yang dikatakan Beecher membuat saya terkejut diam. Lalu, karena saya tak kunjung menjawabnya, Beecher yang menganggap diamnya itu konfirmasinya pun segera melayangkan tinjunya menembus dinding ondenya dan menjentikan jarinya untuk menghancurkan topeng Sere. Lalu, bersamaan dengan topeng Sere yang hancur berkeping-keping, Beecher yang bisa melihat wajah familiar darinya pun melepas topengnya tersenyum melanjutkan. Jadi begitu, aku memang sempat mencurigainya, tapi kita sudah tak perlu menyembunyikan apa-apa lagi kan? Lama tak berjumpa, Camus Morgio. Ini pun diakhiri dengan, ternyata identitas sebenarnya dari perempuan yang berkontrak dengan Demon Sere adalah Neng Camus Morgio, di mana Beecher bisa mengenalinya karena Neng Camus melakukan hal yang sama seperti pada pertemuan pertama mereka.